Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah catatan di Alkitab ditulis sebuah kisah yang sangat menggelikan, lucu, namun juga cukup memberikan pelajaran yang berharga bagi kita terkait dengan kehidupan doa kita. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-11 dan 12 dicatat dengan baik, oleh Paulus Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat itu. Dahsyat bukan? Karena itu dahsyat, maka apa yang terjadi, saudaraku? Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 diceritakan di sana ada beberapa orang tukang jampi Yahudi berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan tangan telanjang dan luka-luka. Kisah yang sepintas lucu, jenaka. Tapi kalau saudara mau belajar lebih baik, ini kisah jangan-jangan juga menjadi kisah kita. Ini berbicara tentang kehidupan doa. Dari bacaan kita ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita petik, saudaraku. Yang pertama, jangan meniru-niru cara orang lain berdoa. Tetapi berdoalah dengan kuasa. Saya ulangin, jangan meniru-niru cara orang lain berdoa, tapi berdoalah dengan kuasa. Sehingga dengan apapun caramu berdoa, yang penting ada kuasa Allah di sana. Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Yesus sudah memperingatkan murid-murid. Dikatakan begini, saudaraku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pertama, jangan tiru-tiru cara orang berdoa, tapi perjuangkanlah supaya engkau disertai kuasa. Yang kedua, saudaraku, doa tidak berhubungan dengan, kalau kita banyak berdoa akan didengar Tuhan. Kalau kita 7 orang berdoa akan lebih mantap doanya. Tidak. Doa tidak berbicara tentang banyaknya orang berdoa. Tapi doa berbicara tentang kuasa siapa yang menyertaimu dalam berdoa. Ingat, yang pertama tadi, jangan meniru-niru orang dalam berdoa. Yang kedua, doa tidak berbicara tentang berapa banyak orang berdoa. 1 orang pun, kalau padanya ada kuasa. Lihat apa yang terjadi di dalam Lukas pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Diceritakan tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Sudah dibebaskan 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain yang selama ini menanggung sakit penyakit. Bahkan Maria Magdalena, ada 7 roh jahat di tubuhnya. Cukup dengan 1 Yesus Kristus saja yang penuh kuasa itu, maka ke-7 roh jahat itu lari. Tapi 1 orang yang kerasukan roh jahat, 7 orang yang berdoa, yaitu anak-anak Imam Skewa. Tapi mereka semuanya kalah, bahkan dipermalukan. Karena apa? Tidak memiliki kuasa. Dan yang ketiga, doa tidak selalu berbicara tentang seberapa sering saudara berdoa. Sekali saudara berdoa tapi disertai oleh kuasa,
Itulah doa yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengajarkan kepada kita, gak usah kita bangga kalau kita memiliki cara berdoa. Seperti hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Seperti hamba Tuhan yang diurapi. Belum tentu engkau diurapi. Mungkin baik kalau kita punya tim doa yang banyak, pendoa yang banyak, kita undang orang berdoa, banyak yang berdoa di rumah kita. Tapi kalau semua orang yang datang itu tidak ada kuasa, apalah gunanya? Yang saudara butuhkan bukan banyak orang berdoa. Yang saudara butuhkan orang berdoa bagi saudara adalah orang yang penuh kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah sering berdoa, tapi adakah saudara disertai dengan kuasa? Inilah yang diajarkan kepada kita pada hari ini. Mari berdoa dengan kuasa. Tuhan Yesus menolong saudara.